Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Sultanul Aulia, pemimpin dari para wali, beliau adalah orang yang banyak menangis. Imam Abdullah Al-Haddad, beliau termasuk adalah orang yang banyak menangis. Imam Ghazali rahimallahu ta'ala, beliau juga termasuk adalah orang yang banyak menangis. Imam Ahmad Ad-Dibai, sahib Maulid Ad-Dibai, beliau juga termasuk adalah orang yang banyak menangis. Hampir para kekasih Allah, mereka semuanya adalah orang yang cengeng, rindu, menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nangis kepada Allah, nangis karena takut kepada Allah, nangis karena rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernahkah kita nangis karena rindu kepada Allah? Bagaimana kita akan rindu kepada Allah? Kenal aja belum, kenal aja masih samar-samar. Kenal samar-samar. Gimana kenal kepada Allah kok samar-samar? Iya, bacaan Al-Qur'annya belum istiqomah, sehingga mengenal Allah itu samar-samar. Sholatnya belum khusyuk, sehingga mengenal Allah itu samar-samar. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Sholatmu yang benar dong, sholatmu yang benar. Bagaimana engkau akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Bacaan Al-Qur'anmu yang benar. Maka kapan engkau sholat khusyuk, bacaanmu benar, maka engkau akan mengenal Allah. Kalau sudah orang itu mengenal Allah, maka dia akan senantiasa melihat kebesaran Allah, kenikmatan-kenikmatan dari Allah, akan melihat pengampunan Allah, akan melihat maha dermawannya Allah, akan melihat maha kasihnya Allah. Maka tidaklah ia ibadah kecuali dia mampu menitikkan air mata, menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan suatu ketika disebutkan, Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sholat Allahu Akbar, maka terdengar ada suara kayak air mendidih. Suara kayak air mendidih. Ternyata saya tengok suara yang kayak air mendidih itu ternyata suara tangisan Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belum pernah sholat sampai menangis, belum pernah kita. Ini kekurangan kita. Ya mungkin sholat sambil menangis, tapi bukan karena Allah, tapi karena punya masalah. Mau di PHK dari perusahaan, mau dipecat dari tempat pekerjaan, sholat duha nangis. Lagi kangen sama orang tua, nangis sholatnya, bukan karena Allahnya. Atau nelpon orang tua lagi ngambek marah, nangis, bukan karena Allahnya. Kapan kita nangis untuk Allah? Kapan kita bisa nangis untuk Allah? Seseorang la yadkhulun nara rajulun baka min khasyatillah hatta yalijul jamalu fi sammil khiyat. Tidak bakal masuk neraka seseorang yang pernah menangis karena takut kepada Allah sampai onta masuk ke lubang jarum. Gak bakal masuk neraka orang yang pernah menangis karena Allah sampai onta masuk ke lubang jarum. Ini tahu onta? Seberapa gede onta? Adakah onta masuk ke lubang jarum? Mustahil. Artinya orang yang sering menangis karena Allah, sering menangisi dosa-dosa yang pernah ia perbuat, sering dia menangis karena rindu kepada Allah, mustahil dia masuk neraka. Air mata yang diteteskan itu akan menjadi saksi, dan itu akan memadamkan bara api neraka. Bahkan nanti api neraka yang menyala di saat mukmin melewati jembatan Sirat antara neraka dan surga, karena itu api yang berkobar menyala, akhirnya api tersebut menjadi padam karena curahan air mata di dunia yang ia tangiskan kepada Allah, itu semuanya memadamkan api neraka yang menyala. Tinggal berapa kali kita nangis untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Tinggal berapa kali kita nangis untuk Allah Subhanahu wa ta'ala?